Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Saya Irmawati dari kelas Tadris Matematika 3D akan mengajak kalian untuk belajar tentang sejarah matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah matematika Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, hingga India. Nah, seperti apa kira-kira sejarahnya? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Sejarah matematika. Yang pertama, matematika Mesir kuno. Matematika di Mesir muncul akibat adanya kebutuhan-kebutuhan praktis. Peradaban Mesir yang terdapat di sepanjang sungai Nil yang setiap tahun banjir menyebabkan lahan bertambah atau berkurang. Aturan geometri sederhana dipakai untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung. Selain itu, peradaban Mesir membutuhkan aritmetika sederhana untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak oleh pemerintah, menghitung bunga pinjaman, gaji, serta penyusunan kalender kerja. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Tentang monumen-monumen yang mereka bangun, Mesir modern catatan sejarah peradaban awal ini ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca siapapun dan belum mampu untuk diterjemahkan. Barulah pada saat batu Rosetta ditemukan oleh teknisi pada saat invasi militer serupa yang dilakukan Napoleon, selanjutnya terungkaplah bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. Matematika Mesir sebagian besar kita peroleh dari dua papirus yang berukuran cukup besar. Papirus Rin atau biasa disebut dengan suatu risalah matematika yang menyerupai buku petunjuk praktis dan mengandung 85 soal yang ditulis dengan huruf hierarkik oleh penulis Ahmes. Papirus itu dibeli oleh Mesir. Papirus besar lainnya adalah Papirus Golenisev atau disebut juga dengan Papirus Moskow karena pemilik oleh Museum Seni Murni di Moskow. Naskah ini berisikan soal cerita atau soal kata yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Geometri Mesir kuno dijelaskan oleh Herodotus yang mengunjungi Sungai Nil sekitar 460 sampai 455 sebelum Masehi. Mereka juga berkata bahwa raja ini yaitu Sesostris. Yang kedua adalah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Bukti terkini matematika menyebutkan bahwa lempengan bertuliskan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumimetrologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat yang berkaitan dengan geometri dan pembagian. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan inverse, perkalian, bilangan prima, dan lain-lain. Teks matematika Babilonia sangat banyak jumlahnya dan teredit dengan sangat baik. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering disebut juga dengan tulisan paku karena bentuknya seperti paku.
Pencapaian dalam ilmu matematika lainnya yang ditemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan para ilmuwan Babilonia telah mendemonstrasikan teori Pitagoras jauh sebelum Pitagoras sendiri muncul dengan teorinya, dan hal ini dibuktikan oleh Dennis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno. Bangsa Babilonia juga sangat familiar dengan aturan umum untuk mengukur suatu area. Matematika Babilonia ditulis dengan menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Pada zaman ini belum juga ditemukan angka 0. Untuk suatu sistem posisional tertentu diperlukan suatu konvensi tentang bilangan yang menunjukkan keunikan suatu bilangan. Namun masih terdapat persoalan dengan sistem ini, karena 2 dinyatakan dengan 2 karakternya masing-masing menyatakan 1 unit. Satu persoalan yang lebih serius adalah fakta bahwa tidak terdapat 0 untuk menyatakan posisi yang kosong. Yang ketiga adalah matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai mulai oleh Thales dari Miletus dan Pitagoras dari Samos. Menurut legenda, Pitagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Pitagoras mendirikan mazhab Pitagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Mazhab Pitagoras yang menggulirkan istilah matematika dan merekalah yang memulakan pengkajian matematika. Mazhab Pitagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pitagoras. Berikutnya adalah matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua di Cina adalah Zhou Pei Xuanqing yang berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula dengan bilangan batang. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat Mohisme kira-kira pada tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi. Pada tahun 212 sebelum Masehi, dinasti Han menghasilkan karya matematika. Karya tersebut melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri yang menggambarkan rentang ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina, teknik, survei, dan bahan-bahan segitiga siku-siku dan pi. Ia juga menggunakan prinsip Cavalieri tentang volume lebih dari 1000 tahun sebelum Cavalieri mengajukannya di barat. Ia menciptakan bukti matematika untuk teorema Pitagoras dan rumus matematika untuk eliminasi Gauss. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Terakhir, matematika India. Matematika Vedanta dimulai dari India sejak zaman besi. Satapatha Brahmana menghampiri nilai pi. Sulba Sutras merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan-bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, aturan kubik, dan lain sebagainya. Panini yang merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Pingala di dalam risalahnya yakni prosodi menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Aryabhata memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik algoritma aljabar, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang sejarah matematika. Jika kalian ingin bertanya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tunggu aku di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.